Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Cerita pengalaman Kilin bersama teman-teman dan keluarga Kilin yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. Hai, aku Kilin. Ceritaku kali ini terjadi saat aku kecil dan dialami oleh satu keluargaku. Semasa kecil, aku tinggal di rumah sederhana di salah satu kota di Jawa Timur. Dari luar penampakan rumahku, tidak menunjukkan kesan horor dan menakutkan. Tetapi, dari awal kami tinggal di sana, sampai terakhir kami meninggalkan rumah tersebut, tidak ada habisnya kejadian seram yang kami rasakan. Aku memang bukan anak indigo, tetapi keluarga papaku diberikan bakat lebih dapat melihat dan merasakan adanya sosok yang tidak bisa dilihat oleh semua orang. Maka dari itu, saat kecil, aku bisa melihat sosok yang tidak kasat mata. Aku pernah melihat ada sosok yang sedang duduk di bawah meja, dan langsung bilang, "Pah, ada yang duduk," sambil menunjuk ke arah bawah meja makan. Aku juga pernah melihat sosok yang mirip dengan hewan, tapi entah hewan apa, dan yang bisa melihatnya hanyalah aku dan papaku. Hingga sesuatu terjadi yang membuat mata batinku ditutup dan aku tidak dapat melihat sosok-sosok tersebut lagi. Aku yang masih berumur sekitar 3 tahun digendong dan diajak main di sungai dekat rumah bersama kedua kakakku dan anak tetangga sebelah rumah yang umurnya tidak jauh beda dengan kakakku. Saat sedang asik bermain, tiba-tiba aku menangis ketakutan dan merengek minta pulang. Akhirnya, kakakku dan temannya kembali pulang ke rumah. Setelah bermain di sungai itu, aku jadi lebih rewel dan sering nangis hingga aku sakit sampai mamaku tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Kedua orang tuaku mengira aku hanya sakit biasa seperti pada umumnya, sampai mama menemukan kejanggalan. Setiap aku ditaruh di kasur atau di dekat mama, tidak digendong, aku langsung nangis ketakutan. Saat itu di siang hari, mama sedang menjagaku tidur siang dan mama merasa ada anak kecil yang sedang mengintip di depan pintu kamar. Hello. Mama refleks melihat ke arah pintu, tapi tidak menemukan siapa-siapa. Saat mama kembali ke posisi menjagaku, mama merasakan kehadiran anak kecil itu lagi. Kali ini mama melihat sosok anak kecil cowok pucat, tidak berambut, di depan kamar. Mama yang berusaha berpikiran positif, menganggap kalau dia adalah kakak laki-lakiku yang memang tinggi badannya tidak jauh beda dengan sosok yang dilihat mama. Karena berulang kali merasakan hal yang sama, mama merasa kesal dan mencoba perlahan meninggalkan aku untuk melihat apa yang sedang kakakku lakukan. Posisi kamar mamaku dan kedua kakakku sebelahan. Saat mama tengok ke kamar sebelah, mama lihat kedua kakakku sedang tidur siang dan menggunakan pakaian yang berbeda dengan yang dilihatnya di depan kamar. Ternyata benar, sosok yang dilihat mamaku adalah sosok anak kecil yang ingin mengajakku bermain. Karena masih kecil, aku ketakutan melihat sosok putih pucat seperti itu, dan akhirnya mata batinku ditutup. Ternyata, setelah kejadian yang menimpaku, mama mendapat cerita dari tetangganya kalau beberapa hari yang lalu ada beberapa anak kecil yang sedang bermain di dekat sungai itu. Saat maghrib tiba, para orang tua mengajak anak mereka untuk pulang. Tapi, ada satu anak yang bilang ke mamanya, "Sebentar mah, aku masih nungguin temanku, belum dijemput mama papanya,"
Aku masih mau main sama dia. Tetanggaku itu pun bingung dengan apa yang dibilang anaknya. Karena sudah tidak ada lagi anak kecil yang main di sana. Tiap setelah makan malam, Mama yang sedang mencuci piring di belakang sering mendengar suara lonceng sapi. Padahal tidak ada tetangga yang memelihara sapi. Rumahku juga berada di kompleks perumahan yang kemungkinan kecil untuk memelihara sapi. Di belakang rumahku ini pun memiliki hawa yang berbeda. Kalau ada yang melakukan aktivitas di sana, pasti merasa seperti ada kepala yang sedang mengintip dan merasakan seperti ada orang lain selain kita. Karena konon ceritanya ada seorang wanita yang dibunuh di belakang rumahku dan mayatnya dibuang di daerah hutan di Jawa Timur. Di rumahku ini ada ruang kecil yang jika diberi lampu tidak pernah mau menyala. Sudah diganti berkali-kali, dibelikan yang baru pun lampu itu bakal langsung mati dalam semalam. Ruangan ini terdapat pintu yang menghubungkan meja makan dengan jalan kecil ke halaman depan rumah. Tiap harinya, pintu ini selalu dibuka untuk sirkulasi udara dan akan ditutup kalau malam sudah tiba. Suatu hari, saat Mama menyiapkan makan malam, Mama meminta tolong ke kakakku yang laki-laki untuk menutup pintu itu. Kakakku ini agak sedikit usil. Dia tidak langsung menutupnya tapi membawa senter sambil melihat ke arah luar. Saat sedang asik mengenter, kakakku melihat ada kepala yang sedang mengintip melihat ke arahnya di atas plafon. Tidak hanya itu, saat siang hari, sepulang sekolah kakakku istirahat sebentar di ruang keluarga. Ruang keluarga dan ruang tamu di rumah itu hanya diberi sekat lemari. Saat sedang istirahat, kakakku merasa ada yang melihatnya dari arah lemari itu. Sampai akhirnya kami pindah dari rumah itu. Dan beberapa bulan kemudian, kami yang mengunjungi tetangga sebelah rumah bercerita kejadian seram yang tidak pernah berhenti. Tetangga kami bilang, kalau tiap malam rumah kosong itu terdengar ramai dan ada suara beberapa anak kecil yang bermain sama seperti aktivitas saat kami masih tinggal di sana. Tidak hanya itu, tetangga kami pun pernah melihat sosok pocong di belakang rumahku. Belakang rumahku dibatasi tembok yang tidak terlalu tinggi, hingga kami bisa melihat ke sebelah rumah hanya dengan menaiki kursi. Karena seringnya terdengar suara aktivitas di rumah kosong itu, maka tetanggaku mencoba mengintip dari belakang rumah, dan dia melihat ada sosok pocong itu. Dan hingga saat ini, rumah itu masih kosong, tidak berpenghuni. Terakhir, kami sekeluarga yang bisa bertahan tinggal di sana bertahun-tahun. Teman Kilin, bagaimana dengan kondisi rumah kalian? Apakah ada sosok tidak kasat mata yang mengganggu kalian? Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Teman Kilin juga hadir di platform podcast kesayangan kalian, yaitu Spotify dan Noise. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.